Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarmu hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Amin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan presentasi dari materi mata pelajaran komunikasi bisnis untuk kelas 10 semester genap, yaitu pada KD 3.8 menerapkan penyelenggaraan rapat. Di mana pada KD 3.8 ini ada 7 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah mengidentifikasi pengertian rapat. Yang kedua, menganalisis fungsi dan tujuan rapat. Yang ketiga, menganalisis etika dalam rapat. Yang keempat, menyusun prosedur rapat. Yang kelima, menyusun rencana persiapan rapat. Yang keenam, merancang teknik penyelenggaraan rapat. Yang ketujuh, menyusun notula dan hasil rapat. Jadi itulah 7 indikator pencapaian kompetensi pada KD 3.8. Baiklah, kita mulai dari materi untuk pertemuan yang pertama dulu. Dimana di materi yang pertama ini berisi tentang pengertian rapat, kemudian fungsi rapat, jenis dan tujuan rapat. Kita mulai dari pengertian rapat. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa rapat adalah pertemuan para anggota organisasi atau perusahaan, di mana di situ biasanya terdiri dari para staf atau pegawai untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan organisasi atau kantor perusahaan. Rapat juga memiliki beberapa istilah, antaranya adalah 1. Konferensi, 2. Pertemuan, 3. Kongres, 4. Pertemuan rapat yang diadakan oleh organisasi atau partai politik. 5. Bisa dikatakan sebagai seminar. Yang keenam bisa dikatakan sebagai pertemuan atau rapat yang diadakan untuk membicarakan suatu masalah yang untuk mencapai keseragaman pendapat. 7. Loka karya. Yang ke-8 musyawarah. Yang ke-9 adalah muktamar. Jadi itulah istilah-istilah dalam rapat. Selanjutnya, fungsi-fungsi rapat secara umum. Yang pertama, untuk memecahkan atau mencari jalan keluar suatu masalah. Jadi biasanya fungsi yang pertama ini jika ada suatu permasalahan atau kendala, perlu diadakan rapat supaya dari permasalahan-permasalahan itu bisa dicari solusinya dan bisa dicari pemecahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyampaikan informasi, perintah atau pernyataan. Biasanya fungsi ini disampaikan oleh pemimpin perusahaan. Dalam hal ini adalah manajerial, untuk menyampaikan informasi atau perintah atau pernyataan kepada para bawahannya atau karyawannya. Fungsi rapat berikutnya ada sebagai forum silaturahmi dan demokrasi. Nah, biasanya untuk fungsi yang ini diharapkan peserta rapat itu dapat berpartisipasi jikalau ada masalah-masalah yang ada atau masalah-masalah yang sedang dikemukakan. Untuk berikutnya, yang keempat, sebagai alat koordinasi yang baik antara peserta rapat dengan perusahaan atau organisasi. Jadi kalau misalkan ada permasalahan bisa diselesaikan dengan adanya rapat, kemudian bisa dikoordinasikan juga baik di situ antara karyawan atau dalam hal ini bisa dengan perusahaan juga. Berikutnya, menampung semua permasalahan dari arus bawah. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang ada, misalkan dalam satu perusahaan itu ada permasalahan, kemudian perlu dicari solusinya, maka fungsi rapat sangat berperan di sini. Berikutnya, fungsi yang lainnya adalah sebagai sarana bernegosiasi. Jadi terjadi negosiasi antara para karyawannya dengan pihak manajerial dari perusahaan itu. Yang ketujuh adalah ketentuan hukum. Jadi rapat memiliki ketentuan hukum.
Selanjutnya, materi berkaitan dengan jenis-jenis rapat. Nah, dilihat dari sifatnya, jenis-jenis rapat itu ada 4. Yang pertama ada rapat formal atau resmi biasanya ya. Kemudian yang kedua adalah rapat informal. Nah, rapat informal ini biasanya sifatnya tidak resmi. Kemudian yang ketiga adalah rapat terbuka. Rapat terbuka itu dihadiri oleh setiap peserta. Materi yang dibahas bukan masalah yang bersifat rahasia, jadi bersifat umum. Kemudian yang keempat adalah rapat tertutup. Nah, kalau rapat tertutup ini yang dibahas menyangkut masalah-masalah yang rahasia, jadi sifatnya rapat rahasia gitu ya. Nah, itu tadi jenis-jenis rapat dilihat dari sifatnya. Kemudian berikutnya adalah dilihat dari segi frekuensinya. Ada rapat rutin dan rapat insidentil. Kalau namanya rapat rutin itu ya rapat yang diselenggarakan secara rutin. Waktunya misalkan bisa disetting 1 minggu, 2 minggu, atau istilah lainnya adalah waktu penyelenggaraan rapat itu di jadwal. Sedangkan untuk rapat insidentil, jadi rapat yang dilakukan tidak berdasarkan waktu tertentu. Artinya rapat ini dilakukan atau diperlukan saja seperti rapat pemegang saham atau rapat pemecahan masalah. Jadi ini waktunya tidak berdasarkan waktu tertentu, ya, insidentil. Selanjutnya ditinjau dari jangka waktunya. Ada 4, yaitu rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semesteran, dan rapat tahunan. Tentu anak-anak sudah tahu kalau namanya rapat mingguan itu yaitu rapat yang diadakan misalkan seminggu sekali, seperti itu ya. Kalau rapat bulanan bagaimana? Untuk rapat bulanan ya rapat yang diadakan bulan sekali atau setiap akhir bulan. Tujuannya untuk apa? Untuk membahas hal yang penting atau peristiwa-peristiwa pada bulan yang lalu. Kemudian untuk rapat semesteran, rapat yang diadakan setiap semester. Setiap semester itu ada 6 bulan. Ya, tujuannya apa? Untuk rapat semester untuk mengadakan evaluasi kerja 6 bulan yang lalu dan mengambil langkah selanjutnya dalam jangka waktu 6 bulan berikutnya. Ya, jadi semacam adanya evaluasi mungkin ya kalau diadakan rapat per semester. Berikutnya adalah rapat tahunan. Rapat tahunan biasanya diadakan setahun sekali, misalnya yaitu rapat pemegang saham. Berikutnya dilihat dari media rapat. Jadi kalau dilihat dari medianya, media itu kan alat. Media rapat itu ada sifatnya nomor 1 telekonferensi. Pengertiannya adalah bahwa rapat diikuti oleh peserta yang tidak berhadapan langsung atau tidak bertatap muka, karena peserta rapat berada di tempat yang berbeda, yang berlainan gitu ya. Jadi sifatnya memakai media alat. Media alatnya bisa beberapa macam, bisa dipakai aplikasi misalkan Google Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Jadi menggunakan telekonferensi. Kemudian yang kedua ini menggunakan video conference. Hampir sama dengan telekonferensi, tetapi peserta rapat dapat melihat sehingga seolah-olah mereka saling berhadapan. Nah, rapat ini seperti ini tidak ada fasilitas penunjangnya. Ya. Jadi untuk memungkinkan bisa dilakukan dengan video conference begitu. Kemudian dilihat dari peserta rapat. Ya. Ada 3. Yang pertama ada rapat umum pemegang saham atau RSUP, yaitu rapat yang dihadiri oleh pemegang saham dari suatu perusahaan. Jadi pesertanya adalah para pemegang saham. Ini kalau bukan pemegang saham bagaimana? Ya tentu dia akan mengadakan rapat umum pemegang saham. Kemudian ada rapat direksi atau dewan pengurus. Adalah rapat yang dihadiri oleh anggota direksi
atau dewan pengurus guna untuk membahas masalah-masalah tertentu. Nah, ini khusus untuk yang mengadakan rapat para direksi atau dewan pengurus dari suatu perusahaan. Berikutnya yang ketiga adalah rapat internal. Adalah rapat yang dihadiri oleh semua staf yang ada di unit kerja tertentu, ya, atau untuk seluruh karyawan yang ada di dalam perusahaan. Rapat ini juga sering disebut sebagai rapat karyawan. Nah, berikutnya saya lanjut materi berkaitan dengan tujuan rapat. Apa sih tujuan rapat? Tujuan rapat yang pertama adalah 1 atau A, memberikan atau memperoleh informasi. Jadi tujuan yang pertama, rapat itu bisa digunakan untuk memberikan informasi atau untuk memperoleh informasi. Bisa juga rapat seperti ini diadakan untuk mensosialisasikan suatu informasi baru. Misalkan dalam sebuah perusahaan, pihak pimpinan memiliki informasi baru tentang planning ke depan perusahaan. Maka untuk menyampaikan informasi itu diperlukan atau perlu diadakan rapat dengan para staf-stafnya gitu ya. Itu tujuan rapat yang pertama, untuk memberikan atau memperoleh informasi. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah rapat itu diselenggarakan untuk memberikan laporan. Dalam perusahaan, misalkan para staf atau karyawan ingin menyampaikan laporannya kepada pimpinannya, maka secara formal bisa dilakukan rapat. Jadi ini tujuan rapat yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga, ini yang sering terjadi ya. Nomor 3 adalah memecahkan masalah. Tujuan rapat itu sesuai dengan perannya adalah untuk memecahkan masalah. Jika ada masalah-masalah yang dihadapi di perusahaan atau dimanapun tempatnya, tidak hanya di perusahaan saja ya, jadi bisa diadakan rapat, yaitu untuk memecahkan masalah, untuk mencari solusinya supaya masalah bisa segera terselesaikan dan tidak berlarut-larut ya, gitu. Berikutnya tujuan yang keempat adalah untuk koordinasi atau meningkatkan kerjasama, di mana sangat penting ini dilakukan dengan adanya rapat ya. Jadi tujuan rapat yang keempat ini kaitannya sama koordinasi untuk meningkatkan kerjasama, baik itu antara karyawan atau perusahaan. Kenapa saya jelaskan di sini antara karyawan dan perusahaan? Karena biasanya yang sering mengadakan rapat adalah para staf atau karyawan. Kalau misalkan punya permasalahan, tidak menutup kemungkinan juga yang sering mengadakan rapat adalah adanya instansi-instansi yang lain ya. Jadi tujuan rapat yang terakhir atau yang keempat adalah untuk koordinasi atau meningkatkan kerjasama. Demikian tadi anak-anak materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang pertama ini. Semoga bermanfaat dan akan saya lanjut untuk materi yang kedua pada kesempatan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.